Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky dengan NIM 206811006. Dalam rangka untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi syariat, di sini saya akan memberikan informasi hasil dari observasi kami dari kelompok 3, yaitu kepada UMKM Dioba Kopi. Untuk informasi selanjutnya, mari kita cek videonya. Let's go. Nah, baiklah, untuk yang pertama itu membahas tentang mengapa kita melatar belakangi dari untuk observasi kepada UMKM di bawah kopi ini. Nah, jadi kesempurnaan Islam ini adalah adanya pengaturan di segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya pada aspek spiritual saja, tetapi juga dalam hal bermuamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Nah, dalam kesempurnaan Islam ini mempunyai 3 aspek, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Nah, untuk selanjutnya, mengapa kita melakukan observasi pada UMKM Dioba Kopi? Nah, di sini itu karena Dioba Kopi ini sudah melakukan marketing mix 7P, yaitu produk, place, price, promotion, people, proses, sama physical evidence. Nah, jadi berdasarkan latar belakang kami ingin observasi UMKM Dioba Kopi ini, jadi untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi marketing mix syariah yang dilakukan oleh UMKM Dioba Kopi Kabupaten Rejang Lebong. Baiklah, untuk melakukan observasi ini kami melakukan atau menggunakan landasan teori dari strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, jadi dalam Islam harus memperhatikan standar keharaman dalam Islam, baik haram dari segi zat, haram selain zat, dan tidak sahnya akad yang dilakukan. Kemudian untuk mengetahui pemasaran dalam pandangan Islam, hal ini dapat dilihat dari 7 aspek. Nah, yaitu yang pertama adalah produk. Produk dalam perspektif Islam ini, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, memiliki batasan tertentu yang lebih spesifik mengenai definisi produk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memanfaatkan dan mengkonsumsi produk yang halal saja. Nah, halal kita bisa memaknai sebagai segala tindakan ataupun produk yang dibolehkan oleh syariah atau dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, yang kedua yaitu harga. Nah, harga dalam perspektif Islam, dalam aturan harga dalam Islam ini menganjurkan peraturan untuk berlaku adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Penetapan harga tidak mementingkan keinginan pedagang sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu tempat atau distribusi dalam perspektif Islam atau place. Nah, prinsip utama konsep distribusi menurut pandangan Islam yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan. Agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, dengan demikian kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Nah, terus yang keempat yaitu adalah promosi. Nah, dalam perspektif Islam, promosi ini tidak boleh mengatakan bahwa modal barang ini mahal, jadi harganya tinggi dan sudah banyak orang yang membeli produk ini, tapi kenyataannya tidak. Nah, untuk melariskan jual belinya, pedagang tidak segan-segan melakukan sumpah palsu padahal hal tersebut merusak. Jadi dalam Islam ini tidak boleh untuk atau bisa juga untuk flexing untuk dalam promosi perspektif Islam ini. Nah, yang kelima itu adalah orang atau people. Nah, hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur dalam tata hubungan berdasarkan penghargaan terhadap derajat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Karena itu, ketenagakerjaan senantiasa diatur dalam hubungan yang sehat dan saling menghargai. Nah, untuk yang keenam yaitu profesional. Dalam hal ini yaitu tepat terarah, tuntas, dan jelas dalam memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada mengenai proses dari pengelolaan usaha. Nah, yang ketujuh yaitu adalah physical evidence atau bukti fiksi. Nah, profesionalitas sebuah perusahaan jasa dapat dilihat dari bukti fisik yang ditampilkan. Hal ini ditunjukkan dengan penampilan fisiknya mencerminkan nilai-nilai Islam, mulai dari kenyamanan, ketersediaan fasilitas, kebersihan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penampilan fisik sebuah perusahaan jasa. Nah, jadi setelah melakukan observasi kepada UMKM Dioba Kopi ini, itu melakukan hasil dari wawancara. Nah, jadi hasil wawancara yang pertama itu dari profil usahanya, itu bernama Dioba Kopi. Nah, bidang usahanya dagang, jenis produknya itu adalah kopi. Nah, jumlah karyawannya itu adalah 3. Jadi mulai berdiri dari tahun 2019. Nah, untuk data informannya itu bernama Raven ini adalah sebagai pemilik dari Dioba Kopi. Nah, tepat tanggal lahirnya Curug tanggal 1 Januari
tahun 1994. Nah, pendidikan terakhirnya yaitu S1 di Universitas Bengkulu. Nah, alamatnya yaitu Jalan Setiakawan, Kecamatan Curug Utara, Rejang Lebong. Nah, setelah itu dilakukan hasil dari wawancara, menghasilkan kesimpulannya dari beberapa wawancara itu. Jadi bauran pemasaran yang diterapkan oleh Dioba Kopi dan perspektif ekonomi Islam, strategi yang telah digunakan oleh Dioba Kopi adalah proses pemasaran yaitu product, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Nah, dari ketujuh kegiatan tersebut semuanya sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat meningkatkan omset penjualannya. Nah, produk yang dijual Dioba Kopi adalah kopi yang memiliki 3 jenis kopi, yaitu yang pertama adalah House Blend, terus Robusta Premium, dan Arabica. Nah, bahan-bahan yang berkualitas baik dan mutunya terjamin. Pada kemasan produk sudah ada kejelasan barang, mulai dari komposisi, tanggal kadaluarsa, merek, dan label halalnya. Nah, Dioba Kopi dalam memilih tempat kurang strategis karena berada di jalur dalam, kurang dekat dengan jalan raya. Nah, Dioba Kopi menjual produk langsung ke tangan konsumen dan yang keluar kota, mulai dari pengecer lalu tersampaikan ke konsumen, baik melalui penjualan online dengan jasa pengiriman maupun langsung disetor oleh pemilik Dioba Kopi. Nah, dalam memperkenalkan produknya, Dioba Kopi menggunakan sarana promosi offline dan online. Untuk yang offline, promosinya melalui mulut ke mulut, sedangkan yang online menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram agar memperluas jangkauan pasarnya. Nah, Dioba Kopi memiliki 3 karyawan untuk ditempatkan di masing-masing bagian produksinya. Nah, alat-alat yang digunakan Dioba Kopi untuk proses produksi sudah memadai. Nah, proses produksinya dilakukan di tempat Dioba Kopi menjual kopi, atau ada tokonya, serta pembeli tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, bentuk fisik Dioba Kopi yaitu dalam bentuk bangunan baru dan dengan penataan ruang yang strategis dan rapi. Nah, penataan kopi di rak-rak juga rapi sehingga memudahkan konsumen dalam memilih produk kopi yang diinginkan. Selain itu, lahan parkirnya yang luas, pelayanan yang ramah, dan pengemasan yang rapi. Dengan menerapkan strategi bauran pemasaran 7P dapat meningkatkan omset penjualannya dari tahun ke tahun. Dari strategi bauran pemasaran 7P ini atau marketing mix yang diterapkan Dioba Kopi, yang paling sesuai dengan perspektif ekonomi Islam adalah unsur produk. Pada kemasan kopi Dioba Kopi sudah ada keterangan dari kejelasan barangnya seperti berat atau takarannya. Untuk kemasan plastik sudah jelas, komposisinya juga jelas, kadaluarsanya juga jelas, dan sudah ada label halalnya tertera pada kemasan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi kepada UMKM di Dioba Kopi. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.